kalau menurut orang-orang kita cuman belajar bahasa karena kita cuman pengen belajar ininya. Bahasa tuh sepenting itu soalnya lu akan ingat jargon-jargon itu dari bahasa yang Gimana nih Dik? Aha, Langsung aja nih Teh. boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, namanya adalah Nama saya Dika, halo. nama asli dong, Nama aslinya Andi Muammar Kareba. Andi Kareba. Ah, Muammarnya apa? momennya kan nama tengah. Muammar diambil dari Yang ngasih nama kan bapak. Muammar tuh dari bahasa Arab namanya panjang umur. oh jadi berdoa ada panjang umur. Kalau Karebanya ada nama kakeknya tuh namanya Kareba Mangsa. It's a beginning name, artinya eh, kabar yang jelas dan menjelaskan gitu. Penting ya namanya. Iya. Kalau saya nggak ada. Saya bukan dari Sulawesi, tapi nama saya Sulawesi. Hasanuddin. Hasanuddin. Bener nggak? Kamu dari Sulawesi kan? Oke. Kuliah apa? Jurusan apa? Yang sekarang atau yang satu? Nggak penting sih yang satu ini aja. Oke, kalau yang sekarang lagi S2. Bukan nggak penting ya, mohon maaf ya. Sekarang gitu apa? Nah, kalau yang sekarang lagi S2 di Monash ngambil Applied Linguistics atau linguistik terapan gitu. Kenapa ngambil itu? Karena pengen menyesuaikan dengan rencana kontribusi sih. Wih, Uh, anaknya pintar banget ya. Soalnya kemarin aku habis baca rencana strategis dari Kementerian Pendidikan di bagian Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Oh, Jadi nyambungnya ke pendidikan tapi ya. iya, ada ke pendidikan tapi gue yang bagian bahasa kan, makanya gue ngambil Applied Linguistics. Di rencana strategis itu tahun 2024 2000 berapa ya gue lupa. Nah itu kita diminta untuk salah satu poin pentingnya adalah revitalisasi bahasa daerah. Nah di Monash ini gue ketemu sama dosen yang ngajarin bilingual education sama dia ngajarin multilingualism. Nah menurut gue karena ini cukup prospektif, jadi gue ngambil applied linguistics aja sih karena di jurusan kalau kayak yang ngajar bahasa kayak yang TESOL itu dia nggak ada belajar language policy gitu. Di jurusan gue ada language policy gitu. Jadi pathway untuk leadershipnya ada ya? Kita ada mata kuliah management and leadership gitu-gitu kalau di Fakultas Elective. Arts. Iya. Elective atau wajib? Dia elective. Oke. Elective itu pilihan ya, jadi bisa diambil atau enggak. Nah, itu ngambil dari applied linguistic itu sejalur dengan S1-nya atau sejalur dengan pekerjaannya? S1 gue mirip, gue ngambil pendidikan bahasa Inggris di kampus Muhammadiyah. Dia namanya Universitas Islam Ahmad Dahlan, dia kayak sisterhoodnya UAD juga. Kenapa gue ngambil Applied Linguistics? Karena gue kemarin waktu S1 beberapa mata kuliah cukup familiar dengan linguistik kayak Introduction to Linguistics, Cross Cultural Understanding, atau yang kayak semantik, mata kuliah linguistik gitulah. Emang passionnya di situ atau pengen berkarir di situ? Kalau menurut gue ada compassion di situ dan gue merasa grit gue di language, jadi gue ngambil applied linguistics. Terus kenapa gue ngambil yang applied? Soalnya kalau yang applied cukup cukup mudah diterapkan gitu kan di dunia kerja. Soalnya kalau yang linguistik doang itu menurut gue ya itu lebih ke teori. Sementara kalau yang applied dia bisa nih ke bidang apa aja. Makanya kenapa di Monash itu jurusan Applied Linguistics-nya keren sih menurut gue. Soalnya beberapa mata kuliah gue itu kayak interdisipliner banget. Jadi dia bisa dengan jurusan lain. Iya. Jadi kayak gue ada mata kuliah yang pasti ada yang berhubungan sama education. Terus ada juga mata kuliah yang berhubungan sama teknologi kayak language data and teknologi gitu-gitu. Nah, gue kemarin senang banget soalnya dosennya dosen muda dan mata kuliahnya mata kuliah baru, dan itu enaknya di Monash tiap tahun pasti akan update. Karena sekarang kan udah 2 semester ya di sini ya. Gue ada semester. Ada berapa mata kuliah yang udah diambil? Kalau di jurusan gue semester 1 sama semester 2 itu gue dapat 3 mata kuliah. Hah? Cuman 3 sama 2 semester?
Enggak, 3 di Tiga tiga semester tiga. 1. Jadi semester 1 tuh gue dapat satu yang 12 SKS gitu, sisanya Enam 6 enam. sama 6. Nah gitu sampai semester 2. Yang core sih yang dapat 12 SKS tuh kayak second language acquisition sama Ya, language and apa ya gue lupa. Language and multicultural societies gitu-gitu. oke. Kalau yang semester 2? Nah, yang semester 2, nah ini gue senang sih soalnya dia belajar yang tadi, yang language, data, and technology, sama dia belajar apa ya satu, second language acquisition sama, Lagi. enggak, second language acquisition yang semester 2, yang 12 SKS. Terus, aduh gue lupa lagi mata kuliah gue yang satu research method, soalnya gue Oh, pengen ngambil pengen di research. Oh, tesis tesis. Oke, oke. Ngomongin language, data, and teknologi. technology. Kemarin kami nonton video Hmm. Gita Wirjawan Oh iya iya. ngobrolin soal AI. Dan ternyata malah sekarang itu, karena sekarang lagi rame AI, berarti bahasa itu lagi dibutuhin. Alih bahasa, terus yang prompt-prompt yang berhubungan dengan prompt-prompt bahasa kan, AI kan pakainya prompt ya, Iya iya. prompt bahasa, penerjemah dari, kan AI mungkin dari Amerika, Iya iya. dari negara mana lah gitu ya. Pasti untuk diterjemahkan ke negara Indonesia butuh penerjemah kan. Oke. Jadi si alih bahasa itu lagi dibutuhkan di dunia per AI-an ini. Benar. Menurut Anda, Kalau menurut gua to what, kemarin, to what extent do you agree? oke. Kalau IE kita nggak bisa, apa namanya? Kita nggak bisa, apa sih bahasa Indonesianya itu? Tahu. eh Kita nggak bisa deny bahwa emang AI itu dipakai. Ya. Cuman di mata kuliah gue yang Language Use and Technology, eh, AI itu ada etiknya. Makanya AI itu nggak boleh kayak kita komersilkan, nggak bisa kita pakai di lingkup-lingkup instansi-instansi umum kayak, kan ada tuh beberapa yang kalau lu pernah lihat beberapa ini proyek-proyek pemerintahan yang make ilustrasi-ilustrasi AI, atau dia generate marketingnya pakai AI, itu tuh sebenarnya ada batasannya. Soalnya kalau lu make ilustrasi dan marketing itu, lu harus acknowledge dulu bahwa itu make, dan gak semua orang ngerti bahwa memakai AI itu harus di acknowledge. Nah, terus yang berhubungan sama alih bahasa. Sebelum ke alih bahasa kan, di AI itu ya kita kan pakai programming. Programming itu kan Belajar nggak itu? kita nggak belajar, cuman kita dikasih tahu bahwa untuk masukin prompt itu sebenarnya ada caranya biar promptnya itu sesuai sama apa yang kita mau. Nah, gue kemarin belajar ada ini kasus di mana orang-orang yang ketika masukin prompt terus AI-nya nggak ngasih jawaban yang memuaskan, itu karena orang-orang nggak ngerti aja sih cara make AI-nya. Soalnya kan AI itu ya dilatih ya, kita yang ngasih masukan, mereka yang ngasih ini. Terus sekarang kan udah gede ya si bank datanya AI itu. Nah, bank data AI itu menurut gue itu cukup apa namanya, eh, cukup masif digunakan. Cuman orang nggak ngerti apakah semua yang ada di bank data itu diperoleh si AI-nya berdasarkan konsen dari orang-orang atau website yang mereka ambil datanya gitu loh. Jadi AI itu cukup bermasalah juga kalau misalnya lu nggak ngerti dari mana sumbernya dan gimana makainya gitu sih. Tapi menurut Anda, ini si pekerjaan applied linguistiknya akan sangat relatable nggak dengan dunia yang akan terus apa ya, fleksibel, berubah terus gini dengan adanya teknologi AI dan juga lain, atau misalnya teknologi yang dunia akan semakin canggih lah istilahnya, dan itu akan relatable terus terus nggak sih applied linguistik ini, atau dia tidak akan sustain? Kalau lu tadi ngomong soal Gita Wirjawan, gue uh, bawa temennya Bagus Mulyadi. Dia tuh sering banget ngomong bahwa apa namanya, manusia tuh dan AI biasanya sering berhubungan. Nah, manusia, apalagi jurusan gue itu, karena dia cukup multidisipliner, menurut gue tuh sangat bisa kemana-mana aja dan bisa sustain. Soalnya
selama kita pakai bahasa, ya selama itu kita akan belajar linguistik dan memakainya. Makanya applied linguistics tuh lu di kanan kiri lu pasti semuanya applied Nah, linguistics. beda berarti dengan linguistik biasa ya. Kalau Uh, linguistik jalur kerjanya nanti kemana sih? uh, Kalau applied kan tadi bisa kemana-mana aja ya, hmm. interdisciplinary. Kalau si linguistik biasa? Kalau linguistik biasa kan dia mostly tuh belajar ini ya, belajar semantik, semiotik. Itu males banget ya. Saya tuh di S1-nya juga belajar semantik, sinteks ya, walaupun bukan jurusan linguistik ya, pendidikan sama jurusan kita kan sama pendidikan bahasa Inggris, cuman males banget ngurusin semantik, sinteks karena kan dia banyak turunan ya. Pokoknya itu walaupun nilainya tinggi, cuman kayaknya I don't want to continue further lah about that kind of things. Jadi gimana tuh tadi? Kalau yang linguistik yang kayak linguistik murni gitu ya, mostly bisa jadi dosen, bisa jadi peneliti, bisa jadi perumus kebijakan juga bisa sih sebenarnya. Yang penting kan Konsultan ya bisa kayaknya. jadi konsultan atau bisa jadi ini apa namanya asisten, Dosen. bukan asisten dosen, Research. dia bisa apa ya? Bisa jadi asisten ini, gue lupa lagi namanya apa kemarin gue. Research assistant. Enggak, dia nggak berhubungan sama riset. Tapi dia bisa jadi asisten ini, asisten orang-orang yang kayak pekerja bisnis gitu loh. Soalnya kita kan di Interpreter. bukan Beda lagi. asisten pribadi, bisa jadi asisten Aspri. pribadi. Iya. Banyak sebenarnya asisten pribadi tuh yang kayak make, tapi karena jurusan gue linguistik, applied linguistik, dia juga sebenarnya ngambil translation atau interpreting sebenarnya. Soalnya itu kan juga bagian dari applied linguistics ya. Kalau interpreter dia juga bisa ke sana. Bukan linguistik. Dia applied. Lebih Dia ke dipakai. applied. Soalnya kan dia ini apa namanya? Langsung kepake gitu kan. Iya. Kalau yang linguistik murni biasanya kita berkutat sama teori. Tapi ini opini gue sih, jangan di quote sebagai sesuatu yang gue quote dari buku atau gimana. Ini opini gue pribadi. Jadi Not menurut based on evidence ya. jadi kalau menurut gue sih kalau linguistik murni bisa, cuman mungkin tidak seluas. Tapi sekarang siapa sih yang nggak bisa dikoneksiin dari apa ilmu yang ini ke ilmu yang ini? Cukup bisa lah kemana-mana. Ngomongin interdisciplinary, kan tadi katanya linguistik itu multidisiplin dan lain-lain. Kira-kira untuk sekarang itu yang paling relate itu bisa nyambungnya kemana aja? Tadi kan ada mungkin teknologi, AI, selain itu apa lagi? Kan sekarang kita tuh kalau buka sosmed ya, ada yang namanya trends kan. Nah, trends itu kelihatan dong kosakata yang apa aja yang kayak misalnya lu buka Twitter nih, dia ada top 5 apa namanya? Trending topic. Iya, trending topic. Nah, itu kan based on ini apa namanya? Hashtag atau the most used word in that day. Jadi kalau di gue itu namanya kita belajar korpus linguistik, gimana kita ngumpulin beberapa kata yang di hari itu atau di periode tertentu itu sangat sering digunakan dan itu jadi trending topic. Maka itu salah satu pembahasan kita kemarin. Jadi kemarin gue bahas apa ya, lo kalau mau ningkatin engagement di sosmed misalnya nih orang-orang di TikTok, lu lihat aja trending yang lagi kepake apa, kata-kata yang lagi hashtag selain atau hashtag caption atau apa sih slogan atau jargon yang lagi dipakai orang. Kayak misalnya kemarin kita sering banget ketemu video-video yang lewat-lewat dia make demure, mindful. Itu itu kan dalam jangka waktu beberapa bulan tuh sangat gede tuh pemakaiannya. Nah, kita belajar tuh. Oh iya, kalau mau lu ningkatin apa namanya? Engagement lu bisa pakai kata-kata itu. Jadi tuh enak banget. Jadi kayak lu belajar teknologi, lu juga belajar bahwa ya perubahan dinamis kosakata itu enak banget buat lu pelajarin. Jadi lu nggak akan ketinggalan. Makanya kalau lu cukup FOMO dan lu belajar bahasa itu tuh bisa meningkatkan gimana lu berinteraksi di sosmed gitu. Jadi awalnya mungkin kalau ngobrolin orang-orang tuh ya, murid-murid saya kalau di Indonesia itu kalau ditanya mau ngambil jurusan apa, kalau ngambil jurusan bahasa tuh paling nggak mau. Karena ya tadi ya bosan. Terus kayak tidak ada tantangan gitu, kebanyakan tuh ngambilnya kan pasti dokter ya, kedokteran, terus fisip, teknik lah yang kayaknya based on
mereka itu yang akan menghasilkan uang banyak. Ah. Sementara gimana caranya lu bisa nge brainwash lagi ya, nge-encourage orang si applied linguistic ataupun linguistik ini juga dia punya industri tersendiri atau bahkan tadi multidisiplin yang bisa nyambung ke setiap industri-industri yang ada saat ini gitu. Karena kalau tadi benang merahnya kan tadi si bahasa ini bisa nyambung kemana aja, ke teknologi bisa, terus ke social media bisa, ke mungkin di kedokteran juga nanti ada bahasa yang mungkin nanti ada nyambung di situ. Itu gimana caranya nge-encourage orang kalau jadi guru gitu ya, ataupun nanti siapa yang jadi motivator dan lain-lain, biar yuk kita apa sih, ngambil jurusan applied linguistic ini. Pertama gue mau address dulu bahwa emang bener ada bukan penelitian, hasil survei yang menunjukkan bahwa emang jurusan di Indonesia salah satu yang disesali mahasiswa untuk Ya, dikuliahin itu adalah salah satunya bahasa. jurusan bahasa. Dan itu Kayak kayak nggak ada gitu prospeknya gitu ya. iya, soalnya orang tuh cuman ngerti bahwa oh kalau belajar bahasa tuh kita cuman belajar grammar Ya, doang, atau belajar kita grammar. cuman belajar kapan make ini di sini, Ya, kapan ya. make ini di sini. Padahal sebenarnya kalau kita belajar bahasa dan kenapa kenapa kapan bahasa itu dipakai itu sebenarnya enak banget. Gue tuh inget banget salah satu mungkin ada yang nggak familiar soalnya kalau lu kerja di industri kreatif, salah satu yang berhasil banget buat bikin lo bisa sustain dengan marketing, dia tuh harus belajar copywriting. Nah, copywriting itu kan belajar bahasa ya. Lo harus tahu copy atau kumpulan kata yang tepat gitu buat lo ramu, buat lo jadiin bahan atau materi lo buat iklan. Nah, kenapa bahasa tuh penting? Soalnya dia salah satu ilmu yang cukup dasar. Meskipun kalau menurut orang-orang kita cuma belajar bahasa karena kita cuma pengen belajar ininya. Bahasa tuh sepenting itu soalnya lu akan ingat jargon-jargon itu dari bahasa yang dipakai. Misalnya nih, kalau gue bilang bla 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 seleraku, itu lu pasti tahu itu dari merek apa. Atau kalau misalnya gue bilang sekali putaran, setengah putaran, itu padahal iklan yang nggak ada hubungannya sama geometri, tapi dia pakai itu buat mengencourage si pelanggannya. Nah, orang-orang itu mungkin karena nggak nggak dipaparkan lebih jauh bahwa bahasa tuh dipakai setiap hari dimanapun. Kayak lu akan memilih seseorang, kayak ini konteksnya gue ngambil pilkada ya karena kita lagi Hari ini hari ini lagi kita lagi pilkada. pilkada nih. Gue akan lebih banyak setujunya sama orang-orang ketika dia public speaking kan tuh pakai bahasa ya. Nah, ketika siapa namanya, si calon Retorika ya. Nah, retorika itu kan bahasa juga. Terus gimana discourse analysis atau analisis wacana yang dikeluarin itu kan juga belajar linguistik. Itu tuh harus lu tahu sentimennya gimana, apakah ini cocok buat gua omongin di tempat ini. Itu kan sosiolinguistik juga. Jadi kayak everything connects with language pokoknya. Makanya kayak mungkin karena kita tidak sampai di pembahasan yang sangat diterapkan gitu, makanya di applied linguistics itu gue bener-bener diliatin nih, lu lihat nih semua nih pakai bahasa. Salah satunya gue yang paling sebenarnya itu gue udah notice pas gue SMA. Jadi kalau lu belajar coding, mereka tuh ada coding yang if bla bla bla, itu kan sebenarnya pola bahasa juga. Jika bla 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 maka bla bla bla. Bahasa programming gitu. Iya gitu. Pusing ya. Okay. Tadi lu mention retorika. Sementara tadi kan bisa nyambung juga bahasa itu harus juga dikuasai oleh calon pemimpin ya. Bisa. Tapi pemimpin kemarin yang pakai retorika kalah. Gimana? Nah, itu tandanya masyarakat kita belum siap dengan orang-orang yang retorikanya udah bagus, dengan
Cara penyampaiannya udah bagus, karena kan kalau kita ngomongin pilkada ya itu banyak indikatornya selain itu tadi, tapi salah satu indikator yang menurut gua bisa gua andalkan sebagai orang yang memilih orang-orang tersebut adalah bagaimana mereka menyampaikan ide-idenya, bagaimana mereka menyampaikan dan meyakinkan kita nih, soalnya kan itu pakai bahasa ya. Kalau bahasanya agak kurang, menurut gue juga kayak gue milih yang mana ya, padahal gue nyari yang menurut gue bisa gue masukin di telinga lah, soalnya ada omongan-omongan yang kayak berapa tuh nggak make sense, kayak bahasanya tolong diperbaiki gitu. Oh jadi berarti gini, tadi kan lu mention ada Ah, bisa applied linguistic tuh bisa jadi asisten pribadi, iya iya. ya kan? Berarti kalau kita pengen dapat ini, maksudnya si orang calon pemimpin itu ataupun CEO itu kan nggak perlu belajar applied linguistic, tapi bisa dibantu sama asprinya Bisa untuk banget. bikinin apa? Kayak kayak dulu kan Jokowi, Iya Jokowi ya. itu punya Tom Lembong, Bener Tom Lembong tuh bikinin kayak naskahnya. ya. Jadi kan jadi ternyata dari jurusan applied linguistic bisa jadi penulis Bisa itu ya. bisa jadi tim sukses. Tim sukses ya. Jadi maksudnya bisa kemana aja gitu ya si Heeh, jurusan ini kalau misalnya kita tahu celahnya, tahu heeh, potensinya, tahu kesempatannya, kita heeh. bisa ambil. Jadi bisa benar-benar multidisiplin, multi industries yang bisa apa ya, meningkatkan kapasitas kita sebagai tadi seorang disebutnya apa nanti ya? Linguistikers Eh, nggak mungkin ya? kita orang Nyebutnya apa? kemarin gue nanya sama dosen gue kan, kita tuh kalau lulus kan kalau dokter jadi dokter, apa Disebutnya apa gitu ya? dokter disebut gitu. Nah kalau gitu tuh namanya linguis. Gitu. Linguist, Kalau bahasa ahli Inggrisnya kan, bahasa. kalau bahasa Inggrisnya kan pakai T, kalau bahasa Indonesia ya linguis nggak pakai T. Gitu. Oh, ada bahasa Indonesianya linguis. Iya linguis. Oh, oke oke. Lo kalau tahu Ivan Lanin, nah itu boleh disebut linguis tuh. Siapa itu? Ivan Lanin tuh dia kayak orang-orang yang ngurusin Wikipedia. Oh, Dia oke. dia punya ini platform namanya Narabahasa buat belajar gimana sih pakai kosakata yang baku tuh gimana gitu-gitu sih. Kayak toko favorit lo linguis siapa? Kalau ditanyain linguis, kalau linguis yang baku ya, kalau yang baku si Ivan Lanin. Terus kalau yang Bahasa enggak, Indonesia dia? iya dia orang Indonesia. Cuma namanya agak Rusia-Rusia gitu kan. Kalau di ini susah ya sebenarnya kalau yang luar negeri. Soalnya gue banyak banget mengidolakan linguis. Jadi Yang eh, bisa masih hidup deh siapa? yang masih hidup dosen gue sih, dosen gue soalnya Karena dia baru ketemu di sini. Karena bagus banget. dia keren banget. Dia tuh Dia linguis berarti. dia linguis. Oh. Kalau menurut gue, soalnya kata dosen gue yang dosen lain, kalau lu udah lulus S2 jurusan linguistik, sebenarnya lu udah bisa disebut linguis sih. Oh, gelarnya apa nanti? Gue kalau yang M di Monash karena kita applied linguistics, Appling. Kalau kalau di mana ya? Kalau di Inggris dia cuman Arts, Master of Arts. Oh ya, Dia MA masih. Tapi kalau di ANU mereka lebih panjang lagi. di itu di sini ya. ANU di Oh, Canberra. Canberra. Jadi Oh. mereka Oh iya, Canberra tuh bagus ya itunya linguistiknya ya. bagus juga. Gue kemarin dapat LOA dari sana. Nah si si ANU tuh Mama nggak dia ngambil. ada satu dan lain hal, dan Nggak bagus apa? padahal sebenarnya gelarnya bagus dan lebih panjang sih. Salah satu motivasi gue Kemarin pengen tuh saya ngambil. ketemu sama di conference itu ketemu sama salah satu yang tampil juga oral presenter dan dia tuh ngomongin linguistik bahasa, makanya nyambung sama itu kayaknya di sana bagus bagus gitu jurusan linguistiknya kayaknya gitu Bagus soalnya di oh ya AN gitu. tadi gelar kalau di ANU tuh M Gen R APP, pokoknya mereka nama masternya tuh Master of General and Applied Linguistics. Jadi mereka ada teori sama ada applied-nya. Makanya lebih panjang. Oke oke. Kira-kira lo bakalan ngambil internship di sini nggak untuk nyoba-nyoba jadi kerja sebagai linguis di Australia? Gajinya gede kayaknya Iya per jamnya. cukup gede kalau kata gue, soalnya kemarin waktu kelas terakhir bukan kelas terakhir sih, jadi kayak party setelah kuliah semester 2 kita Ada exam party, ada party ya. ada partinya lah.
Jadi kemarin kita ngundang beberapa alumni di jurusan kita di PhD. Sama dosen ya? Iya, jadi Mantep. dosen kita course coordinator kita dia ngundang yang kerja di AI. Jadi nama AI-nya tuh Appen. Dia datang terus dia ngundang sosiolinguis juga, sama dia ngundang researcher. Nah, yang gue kemarin tertarik sama si gue lupa namanya siapa, yang kerja di Appen AI. Dia base-nya di Australia. Cukup menjanjikan soalnya dia PhD-nya di sini juga, dan kemarin gue udah approach sih, cuman kayaknya gue harus belajar lagi sih, soalnya tuh kayak gue harus belajar hal-hal yang berbau teknologi. Berapa tadi gajinya? Kira-kira per jamnya? Gue kurang tahu. 40, 50? Tapi maybe bisa 50. 50 per jam ya. Bisa WHV soalnya WHV. Oh ya, Bisa bisa WFH soalnya. Itu bisa. Gitu. Terakhir, ngomongin applied linguistic di bagian riset. Apa yang terpikir, apakah lebih menjanjikan jadi seorang researchernya atau terjun ke lapangannya sebagai linguisnya? Tergantung lo tempatnya mau mengabdi sebagai peneliti atau kerja di mana sih. Kalau di sini kan jadi peneliti dihargai ya. Kalau di Indo? Gue nggak tahu, gue belum pernah nyoba. Kecuali kalau gue udah nyoba, gue akan bilang gue bisa compare. Tapi gue belum pernah, jadi gue belum bisa compare. Cuman kalau di sini karena gue udah lihat dosen gue yang meneliti, kalau di Indonesia namanya dana hibah kan ya. Salah satu dosen gue yang Susah cair. bukan dosen gue sih, dosen arts yang kemarin udah pensiun, dia bisa ngasilin 800 Indo, 800 miliar setelah dia pensiun. Kerjanya di mana? Dia jadi peneliti di sini dan dosen. Oh, superannuation-nya. Bukan. Total apa ya, gimana ngomongnya? Jadi total pendapatan yang dia peroleh sebagai dosen dan sebagai researcher. Pengen banget dong. Dan sebagai penerima dana hibah gitu. Bisa ke Mars gue. Gitu deh. Dari siapa dana hibahnya? Dana hibahnya dari kampus atau mana? dari Monash. Dari Monash atau yang memberi dana hibah pokoknya. Kok bisa Bisa, makanya kalau jadi researcher di sini emang difasilitasi. Fokus. Jadi researcher. Makanya gue ngambil tesis. Ya, bagus. Saya juga ngambil tesis. Oke, ini part pertama.